Woi guys, pernah nggak sih kalian baru kenalan, udah ditebak aja gitu sifatnya cuma gara-gara golongan darah? Haha, bener banget. Kayak cenayang dadakan gitu ya. Iya kan? Langsung keluar jurus, oh lo oh ya, pasti orangnya bosi tapi baik hati gitu. Nah, itu dia. Halo semua, gue Fadil. Dan gue Mila, selamat datang lagi di Pod FM, Podcast Fadil dan Mila. Yoi, kita siap banget nih nemenin kalian ngupas tuntas soal ini. Siap banget dong. Jadi pertanyaan gedenya nih, beneran nggak sih golongan darah A, B, O itu kayak paket komplit yang udah nentuin sifat kita dari lahir? Gimana ya? Ini tuh udah kayak milih menu makan siang berdasarkan warna baju nggak sih? Bener, nggak nyambung tapi maksa dicocok-cocokin. Cocok logi level paling ngaco emang. Oke deh, siap-siap ya. Kita bongkar bareng-bareng mitos legendaris ini. Kas, nulis tujuannya agak gimana ya, problematik lah. Problematik gimana maksudnya? Ya gitu deh, mau nyari sifat unggul ras gitu. Terus tahun 70-an dipopulerin lagi sama Masahiko Nomi. Padahal dia itu jurnalis, nggak ada latar belakang medis sama sekali. Wah, nggak bener dong. Kayak resep masakan tapi yang nulis bukan chef gitu ya. Nah, persis. Pondasinya aja udah goyang gitu kan? Pantesan. Terus stereotip yang nempel apa aja tuh biasanya? Yang sering didengar gitu? Ya ampun, itu udah kayak template profil di aplikasi kencan aja nggak sih? Si A katanya rapi, teliti, tapi gampang overthinking. Terus? Si B katanya jiwa bebas, kreatif, tapi kadang nyebelin, egois gitu. Kalau AB itu si unik, misterius, kayak es campur lah pokoknya. Es campur. Kalau O itu si paling pemimpin, pede abis, tapi keras kepala kayak baut karatan. Anjir, iya banget sih kayak gitu. Beneran, udah kayak filter Instagram ya. Bikin kelihatan pas gitu di profil, padahal aslinya mah, beda cerita. Jangan-jangan gue dibilang B karena impulsif jajan seblak tengah balum kali ya? Nah, bisa jadi tuh. Tapi kalau kata pakar sama bukar, maksudnya sains beneran, gimana nih? Ada buktinya nggak sih ini semua? Nah, ini penting nih. Jelas banget dari para ilmuwan sedunia, ini tuh pseudoscience. Alias, ngarang bebas kategori tahayul. Serius? Jadi nggak ada bukti ilmiahnya sama sekali? Sama sekali nggak ada yang kuat dan konsisten. Secara biologi juga nggak masuk akal kan? Itu loh antigen di sel darah kita kan, buat sistem imun, ya kan? Bukan buat ngatur mood atau bikin kita jadi suka beberes rumah. Iya juga ya. Kayak nyoba nyalain TV pakai remote AC aja gitu, ya mana nyambung. Oke. Terus kalau bukan golongan darah, apa dong yang bikin sifat kita kayak sekarang ini? Kan beda-beda tuh tiap orang. Nah, ini yang seru. Sifat kita itu kayak gado-gado super kompleks, rumit banget. Ada campuran dari genetik, katanya sih bisa setengahnya tuh pengaruhnya. Setengahnya dari gen. Wow. Iya, terus ada pengalaman hidup kita yang unik banget. Nggak ada kan yang sama persis pengalamannya? Ditambah lagi struktur sama cara kerja otak kita. Jadi, percaya sifat cuma dari golongan darah itu? Kayak apa tuh? Kayak mau bikin nasi goreng spesial, tapi modalnya cuma nasi putih doang. Ya mana jadi? Butuh seabrek sudu lain. Waduh, dalam banget analogi nasi gorengnya. Kena banget. Oke. Jadi emang kompleks banget ya, nggak sesimpel itu. Terus hasil penelitian ilmiahnya gimana? Ada nggak sih yang nemu hubungan gitu? Gini deh, mayoritas penelitian gede-gedean kayak di India, Palestina, bahkan yang ngelibatin puluhan ribu orang di Jepang sama Amerika, itu hasilnya zong, nol besar. Gagal gitu nemuin hubungan. Ya, gagal nemuin hubungan yang berarti. Kalaupun ada studi, nah ini kebanyakan dari Jepang nih, yang bilang nemu hubungan signifikan secara statistik, efeknya itu seuprik doang, kecil banget. Seberapa kecil emang? Kayak debu di atas meja gitu loh. Ada, tapi ya nggak ngaruh apa-apa ke gambaran besarnya. Golongan darah itu pengaruhnya ke sifat kurang dari 0,3%. Bayangin. Hah? Serius 0,3% itu mah kayak, aduh. Ya, signifikan secara angka, tapi nggak bikin lo jadi oto beli motor itu kan. Beda banget efek statistik sama efek praktis di kehidupan nyata. Astaga, ngena banget. Ngerti banget sekarang bedanya. Tapi nih, kalau buktinya nggak ada, terus efeknya seuprit gitu, kenapa mitos ini bisa awet banget kayak formalin sih? Masih banyak loh yang percaya.
Nah, ini nih. Pertama, karena pengaruh budaya yang kuat banget. Apalagi di Jepang sama Korea. Udah kayak jadi bagian dari obrolan sehari-hari kayak nanya kabar aja gitu. Iya sih, sering lihat di drakor atau anime juga kan? Betul. Kedua, media juga ngomporin. Di anime atau manga sering banget karakter digambarin sesuai golongan darahnya. Ketiga, ini nih jebakan psikologisnya. Ada beberapa. Jebakan gimana tuh maksudnya? Kayak apa? Ada yang namanya bias konfirmasi. Kita tuh secara nggak sadar cenderung ingat atau nyari bukti yang cocok sama yang udah kita percaya aja. Yang nggak cocok ya udah diabaikan, dilupain. Oh, jadi nyari pembenaran gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus ada efek Barnum. Itu tuh deskripsi sifat yang umum banget, kayak ramalan zodiak lah, contoh gampangnya. Tapi kita ngerasa, wah ini gue banget. Padahal deskripsinya bisa cocok ke siapa aja. Anjir, iya juga ya. Gue sering gitu baca ramalan. Nah kan, sama satu lagi, ramalan yang terpenuhi sendiri. Kita jadi tanpa sadar bertingkah laku sesuai label golongan darah kita, biar cocok gitu. Astaga. Jadi kayak kita sendiri yang bikin ramalannya jadi bener. Kurang lebih gitu. Ini mirip banget kayak baca ramalan bintang harian. Pas ada yang bener dikit langsung, tuh kan bener. Pas meleset 100 kali ya diabaikan aja gitu. Makanya awet deh itu mitos. Wah, iya banget. Sering gitu gue. Oke, jadi fix ya, buat nentuin sifat itu mitos belaka. Terus, biar nggak salah kaprah lagi nih, kita pentingnya golongan darah yang sesungguhnya itu apa dong? Nah, ini dia intinya. Golongan darah itu super penting, tapi di dunia medis. Ini nggak main-main. Medis ya? Kayak gimana contohnya? Buat transfusi darah, itu hukumnya wajib cocok. Nggak boleh asal. Kalau nggak cocok, bisa bahaya banget, bahkan fatal. Terus, riset juga nunjukin ada hubungan sama risiko penyakit tertentu. Oh iya, penyakit apa aja tuh? Misalnya nih, riset bilang orang golongan A ada risiko sedikit lebih tinggi buat penyakit jantung atau kanker perut. Golongan B katanya lebih rentan sama gangguan pembekuan darah. Terus O sama AB? Golongan O katanya lebih sering kena tukak lambung, tapi risiko beberapa jenis kankernya lebih rendah. Kalau AB, ada kaitan sama risiko preeklamsia pas hamil. Tapi ingat ya, ini penting. Ini baru ngomongin resiko, bukan kepastian bakal kena penyakit itu. Banyak faktor lain juga. Oke, ngerti. Tapi ini jelas beda banget kan ya, sama nentuin kita orangnya pemalas atau rajin, gitu kan? Jauh banget bedanya. Golongan darah itu pentingnya kayak nomor KTP buat data medis atau administrasi kependudukan. Penting banget buat dicatat yang benar pas urusan medis. Tapi nomor KTP kan nggak nentuin loh orangnya asik diajak nongkrong atau nyebelin kan? Bener juga. Oke, paham banget sekarang. Fokusnya jelas ke medis ya, bukan buat nebak-nebak sifat orang, sip-sip. Oke guys, kita tarik kesimpulan kilat nih ya. Udah jelas banget dari obrolan kita, sains bilang, golongan darah itu nggak ada hubungannya sama kepribadian atau sifat kita. Itu mutlak buat urusan kesehatan dan medis. Itu baru fakta pentingnya. Bener banget. Dan ingat ya, please banget deh, jangan ngejudge atau ngasih stereotip ke orang cuma gara-gara golongan darahnya. Itu nggak banget. Bisa bahaya loh, ujung-ujungnya bisa jadi diskriminasi. Setuju banget. Nah, fair juga kan? Mendingan kita lihat orang apa adanya, kenali beneran. Jadi guys, daripada jadi cenayang golongan darah dadakan gitu ya kan, mending jadi detektif karakter aja. Detektif karakter. Gimana tuh? Ya, amati langsung orangnya, kumpulin bukti kelakuan baik atau nyebelinnya langsung dari interaksi. Jauh lebih akurat, lebih seru, dan pastinya lebih fair. Setuju banget. Lebih manusiawi juga ya. Nah, itu dia. Jadi mikir nih, selain Goldar, label-label kayak si paling supel atau si pendiam yang kadang kita tempel ke orang baru kenal, jangan-jangan sama ngaconya juga ya? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Nah, kalian sendiri gimana nih pendengar Pod FM? Punya pengalaman unik atau lucu soal golongan darah ini? Atau mungkin soal label-label tadi? Langsung aja cerita di kolom komen ya. Jangan lupa share juga obrolan kita ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tercerahkan. Makasih banyak udah dengerin Pod FM, podcast Fadil dan Mila hari ini. Seru banget ngobrolnya. Iya nih, sampai jumpa di episode seru selanjutnya.